Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dananca Dhammacarya ca nyata kananca sanggaho anawajani kamani etam manggala mutamanti. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Romo Ramani, Upasaka, Upasika, para hadirin semua yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menambah lagi perbuatan baik yang terus kita bisa lakukan dengan didukung kesehatan jasmani, kesehatan mental. Meskipun beberapa menit yang lalu hujan, tetapi tidak menurunkan semangat Bapak Ibu untuk melangkahkan kakinya sampai ke wihara ini, Jakarta Dhammacakra Jaya. Karena adanya semangat kesehatan yang prima dan pengertian benar, maka Bapak Ibu Saudara bisa melakukan sesuai dengan niatnya, keinginannya. Meskipun ada niat yang besar, tetapi kadang kesehatan jasmani kurang mendukung, maka ini menjadi salah satu penghalang. Demikian juga, meskipun badan jasmaninya sehat, kuat, tetapi mentalnya kurang sehat, bisa dikatakan begitu. Dalam arti di sini mungkin semangatnya kendor, maka perbuatan baik yang sudah direncanakan bisa batal, tidak jadi dilakukan. Meskipun perbuatan itu baik sekali, berdana misalnya. Di luar sana banyak yang membutuhkan bantuan kita, tetapi karena kesehatan kita kurang mendukung, ya ada kalanya kita tidak bisa sampai ke sana. Tetapi bisa dengan cara lain. Kita bisa meminta bantuan terhadap orang lain. Berbuat baik berdana misalnya, tidak selalunya dengan tangan kita sendiri, tetapi kita bisa lewat perantara, meminta bantuan orang lain apabila
memang benar-benar kita tidak bisa melakukan sendiri. Kalau kita bisa melakukan sendiri, ya tentunya akan lebih baik kita serahkan sendiri dengan tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, memang kebajikan banyak ragamnya. Dalam Dhamma, ajaran Buddha, berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, bisa kita lakukan dengan berbagai cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kondisi keadaan kita selalu berubah, tidak tetap begitu saja, selalu berproses. Kesehatan jasmani kita juga tidak selalunya sehat. Ada kalanya kita pusing kepala, sakit gigi, dan lain-lain. Tetapi mengingat Dhamma, ajaran Buddha ini luhur, mulia. Ada nilai-nilai kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Kita mengakuinya atau tidak, nilai-nilai kebenaran, kesunyataan yang ada dalam ajaran Dhamma, seperti mau tidak mau kita harus mempercayainya. Meskipun awalnya kita berat untuk menerima. Mungkin bagi yang masih baru mengenal ajaran Dhamma, berdana, merawat sila, meditasi, dan banyak lagi yang lain. Mengembangkan kebijaksanaan misalnya. Bagi orang yang baru mengenal ajaran Buddha, mungkin hal ini, ya ini sudah ada di ajaran yang sana. Ya mungkin berdana ya, berbagi, share. Tidak apa. Tetapi di sini ajaran Dhamma, kita melakukannya tidak asal ya. Asal jadi aja. Tetapi dilakukan dengan niat yang tulus, dengan hati yang jujur, niat yang baik, dan dilandasi juga pengertian benar. Kalau pengertian benar tidak disertakan, ini menjadi seperti memberi ya sudah, yang penting sudah memberi begitu. Pokoknya memberi. Entah yang diberi itu kondisinya bagaimana, kita tidak melihat itu karena tidak disertai pengertian benar. Waktu yang tepat juga menjadi perhitungan di sini. Ketika orang membutuhkan makanan, kita tidak mungkin memberikan pakaian.
Ketika orang membutuhkan obat, kita tidak memberikan pakaian, alat-alat mandi misalnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi banyak hal yang harus kita lihat, yang harus kita pertimbangkan. Maka ini bisa dikatakan memberi didasari, dilandasi pengertian-pengertian yang benar. Tidak asal memberi saja. Memang ada kalanya orang yang menerima pemberian dari kita tidak menerima dengan senang hati. Kita juga harus melihat ke dalam diri. Sudah tepatkah belum apa yang kita berikan? Jangan-jangan kurang tepat. Orang butuh makanan, kita kasih pakaian. Nah, tentu tidak tepat. Maka orang yang menerima pun kurang senang hati. Maka kondisi barang apa yang kita berikan, waktu yang tepat, pengertian yang benar, niat yang tulus menjadi perhitungan, menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan pemberian. Dalam Kudaka Nikaya, Kudakapata, Sang Buddha juga menyampaikan dhamma ini. Saat melakukan berdana, berdanalah dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang jujur. Tentunya tidak pamrih. Ini memang tidak mudah. Umumnya orang memberi ingin mendapatkan. Apakah itu kesehatan, usia panjang, paras bagus, dan lain-lain. Ya, memang tidak salah. Namun, kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Tujuan kita memberi. Tidak hanya sekadar berharap hidupnya bahagia, sehat, panjang usia, dan seterusnya. Tetapi kita bisa menambah nilai supaya lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Memberi untuk meningkatkan kualitas batin kita. Yang tadinya, misalnya, masih suka berbohong. Hari ini berbohong 5 kali, misalnya. Besok harus sudah dikurangi. 3 kali, 2 kali, bahkan sampai tidak berbohong sama sekali. Hari ini masih bisa mencuri. Misalnya barang-barang kecil, pulpen, buku, catatan.
besok harus sudah bisa dikurangi. Dan akan lebih baik lagi sampai total tidak melakukan pencurian. Demikian juga perbuatan buruk yang lain, membunuh, berzina, mabuk-mabukan, berkata kasar, menfitnah, omong kosong. Memang kemoralan ini sangat membutuhkan praktek. Apabila kita hanya mengetahui secara teori, ya ini baik. Masih mending daripada teorinya saja tidak tahu. Tetapi akan lebih baik lagi bila kita bisa mempraktekkan. Kita akan mendapat manfaat yang jauh lebih besar, lebih berguna, baik bagi diri sendiri juga orang lain. Banyak kebahagiaan yang bisa kita peroleh apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan kemoralan. Kualitas batin kita menjadi bertambah, meningkat. Kita lihat di Jalan Mulia berunsur 8, Arya Atangika Magga. Guru Agung Buddha menyampaikan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, pengertian benar atau pandangan benar menjadi poin pertama dalam Jalan Mulia berunsur 8. Ketika kita berusaha muncul pikiran baik, hari ini saya ingin misalnya sungguh-sungguh menghindari mencuri. Tentu ini karena dilandasi atau diawali pengertian benar. Oh, kalau saya mencuri terus-terusan, nanti akan jadi bagaimana? Orang tua saya, saudara saya, sahabat saya, teman-teman, tetangga, ini akan mencap saya orang yang tidak baik karena suka mencuri. Ini menjadi peringatan. Dengan menyadari seperti itu, tidak hanya rasa tidak enak, oh nanti saya dicap jelek. Tidak hanya itu sebenarnya, tetapi juga memang karena pengertian benar ini benar-benar menyadarkan kita, menyadari ketika saya melakukan keburukan, penderitaan sudah menanti di belakang saya. Kemanapun saya pergi, penderitaan itu tidak jauh-jauh mengikuti saya. Bila kondisinya tepat, mendukung,
maka berbuah penderitaan. Misalnya, yang tadinya ya cuma sebenarnya hanya terpeleset sedikit saja, kaki misalnya. Tetapi karena mungkin terlalu banyak pencurian yang sudah dilakukan, jadi buah dari perbuatan buruk itu dan banyak kondisi-kondisi lain yang turut mendukung, maka tidak hanya terpeleset saja, bisa saja jatuh, kemudian kesleo, tidak bisa jalan, kepala terbentur, pingsan. Nah, ini tentu lebih parah lagi. Kalau hanya jatuh terpeleset tetapi hanya lecet sedikit, nah itu masih mending. Jadi maksudnya perbuatan buruk yang membuahkan penderitaan yang harusnya kecil saja menjadi besar. Akibat buruknya menjadi besar karena ditunjang oleh saking banyaknya keburukan yang sudah dilakukan. Jadi untuk mengantisipasi supaya buah perbuatan buruk yang akan kita terima nanti supaya tidak terlalu berat, tidak terlalu parah, maka segera sadarlah ketika keburukan sudah dilakukan. Dan akan lebih baik lagi sebelum dilakukan, baru muncul di pikiran, segera kita sadari. Karena terkadang kita telat menyadari. Disitulah ketika telat, ada orang lain yang masih mau mengingatkan kita. Dan itu kita bersyukur, berterima kasih. Orang di sekeliling kita, apakah itu orang tua, saudara, teman, ada yang masih mau mengingatkan. Dan ini juga buah kebajikan yang kita lakukan. Terkadang kita juga merencanakan berdana, tetapi lupa. Dan ini juga butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Kadang kita sudah menjadwalkan, hari ini ingin ke wihara A misalnya, berdana. Tetapi kita sendiri lupa. Kemudian orang yang di dekat kita mengingatkan. Dan ini juga sebenarnya buah kebajikan yang kita lakukan berbuah pada waktu itu. Dan itu kita sangat berterima kasih. Masih ada orang lain yang mau berkenan mengingatkan. Memang sudah sewajarnya kita hidup saling mengingatkan. Hidup di masyarakat kita tidak sendiri. Banyak hal-hal yang kita lakukan butuh bantuan orang lain. Dari situlah kita sadar betapa kita tidak bisa hidup sendiri.
Dari kelahiran kita saja, kita sudah bisa melihat, kita tidak bisa hidup sendiri. Tanpa ibu dan ayah, belum tentu kita lahir ke dunia. Apabila ibu dan ayah tidak ada rasa saling mencintai, saling menyayangi, belum tentu kita ada di dunia. Bila ibu dan ayah tidak ada rasa ingin memberi, tidak rela memberi apapun itu, belum tentu kita ada di dunia. Misalnya, seorang ibu tidak ingin rahimnya mengandung seorang anak. Tidak rela, tidak mau. Itu pun juga belum tentu kita lahir ke dunia. Ya walaupun zaman sekarang banyak teknologi canggih yang bisa menyatukan supaya kondisi kelahiran bayi bisa terjadi berkat kecanggihan teknologi. Tetapi di sini maksudnya adalah ketika kita melihat kelahiran kita karena ditunjang oleh ada kerelaan dari ibu dan ayah, maka dari situ kita melihat kita lahir ke dunia benar-benar ditunjang oleh kebajikan orang lain. Meskipun kita tahu menurut Dhamma itu adalah perbuatan dari kita sendiri. Kita lahir oleh perbuatan kita. Orang tua menjadi perantara. Bisa dikatakan begitu. Ada kaitan karma antara anak dan orang tua. Maka ketika orang tua kita sudah meninggal, kita tidak tahu mereka lahir di alam yang mana. Bisa saja mereka lahir menjadi tetangga kita misalnya. Menyadari sampai sejauh itu, kita ini makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Maka muncul pengertian-pengertian yang lebih dalam. Kebijaksanaan yang kita kembangkan meningkat. Diawali dengan memberi berdana. Guru Agung Buddha juga menjelaskan dalam Anguttara Nikaya, buku kelompok 2, bagian 13, ada 10 jenis pemberian. Seseorang bisa melakukan pemberian dengan 2 cara atau 2 jenis. Pemberian bisa kita lakukan dengan benda-benda materi dan juga
dengan dhamma. Persembahan bisa kita lakukan dengan benda-benda materi, juga bisa dengan dhamma. Kedermawanan, pelepasan, kekayaan, kenikmatan-kenikmatan, berbagi, memelihara hubungan yang menyenangkan, bisa kita lakukan dengan atau melalui benda-benda materi, juga memelihara hubungan yang menyenangkan dengan dhamma. Kita juga bisa memberikan bantuan dengan benda-benda materi dan juga dengan dhamma. Dan belas kasihan bisa kita wujudkan dengan benda-benda materi dan dengan dhamma. Ketika orang sedang dilanda kegelisahan, galau, putus asa, maka kita bisa berbagi dengan penuh rasa belas kasih, memberikan pengertian-pengertian yang benar. Ketika orang sedang dilanda pikiran yang kalut, kebingungan, tentu kita tidak memberikan makanan. Orang tersebut sangat membutuhkan dhamma, pengertian-pengertian, nasihat-nasihat yang membangun, yang mencerahkan, membuka jalan, supaya seseorang itu tidak lagi kebingungan, kekalutan, tidak dicengkram terus-terusan kegelapan batin. Dia akan sangat tersiksa. Mungkin keputusan yang sangat buruk bisa dilakukan gara-gara gelapnya batin. Tidak bisa mencerna, tidak bisa mengambil jalan yang terbaik. Apa yang seharusnya dilakukan, yang tidak merugikan dirinya dan juga orang lain. Dari dua jenis pemberian, menurut dhamma, pemberian dhamma lebih unggul dari pemberian benda-benda materi. Mengapa? Karena ketika kita memberikan benda-benda materi, bisa habis. Cepat atau lambat akan habis. Tetapi ketika kita memberikan dhamma, orang itu akan terus mengenangnya, mengingatnya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai ia meninggal, ia akan terus mengingat dhamma. Ketika sedang dilanda kesusahan, musibah, sakit, dia mengingat dhamma. Dhamma yang sudah disampaikan oleh orang lain. Oh,
dulu saya diingatkan seperti ini. Maka ketika saya akan melakukan keburukan, saya mengingat dhamma yang ini. Maka keburukan yang akan kita lakukan menjadi tidak jadi dilakukan. Diumpamakan juga seperti kita memberikan obor penerang. Ketika kita melihat atau tahu ada orang yang melakukan perjalanan dalam kondisi gelap, mungkin di jalan itu tidak ada penerangan, orang itu membutuhkan obor penerang. Kalau zaman sekarang banyak lampu emergensi, bisa kita berikan. Orang tersebut sangat berterima kasih, senang sekali. Jalan gelap menjadi terang. Rasa nyaman bisa dinikmati. Perjalanannya menjadi menyenangkan. Pemberian dengan dhamma ini diumpamakan seperti kita memberikan obor penerang kepada mereka yang melakukan perjalanan dalam kondisi gelap. Obor menjadi penerang jalan sepanjang dia menelusuri jalan-jalan yang gelap. Seperti itulah perumpamaannya. Begitu berarti sekali, bermanfaat sekali kita memberikan penerangan terhadap orang lain, memberikan kenyamanan, dan juga kita bisa memberikan maaf kepada orang lain. Dalam dhamma istilahnya abhaya dana, memberikan rasa aman, memberikan maaf kepada mereka yang mungkin telah melakukan kesalahan kepada kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita mampu, kita berlatih memaafkan mereka. Banyak manfaat sebenarnya apabila kita mampu memaafkan. Batin kita menjadi tenang, tentram, damai. Akan berbeda sekali ketika kita tidak bisa memaafkan. Kebencian terus-terusan membakar mental kita. Kemanapun kita pergi, kebencian itu muncul. Karena kita belum bisa memaafkan. Dan juga manfaat bisa diperoleh oleh orang yang mungkin telah bersalah terhadap kita. Orang itu menjadi tenang juga, tentram juga. Dia tidak lagi dihantui rasa bersalah. Dia ketemu dengan kita juga baik, tidak canggung, malu, dan lain sebagainya. Banyak manfaat. Banyak manfaat ketika kita bisa memaafkan.
kondisi masyarakat, tidak hanya keluarga kita saja, masyarakat luas pun menjadi tentram karena setiap individu bisa saling memaafkan. Dengan memaafkan inilah sebenarnya kita sedang berlatih mengikis, meredam, mengurangi terus-menerus kotoran batin berupa kebencian. Walaupun sebenarnya tidak hanya kebencian saja yang kita kikis, nafsu keserakahan juga sangat baik sekali kita kikis, kita kurangi. Dan tidak lupa, apapun kebajikan yang kita lakukan, berdana, merawat sila, meditasi, menyambut tamu-tamu yang datang, dan masih banyak lagi. Tidak lupa, sertakanlah niat yang tulus, dengan hati yang jujur, tidak pura-pura. Tidak pamrih. Sebenarnya kalau kita mencermati kata tulus, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan sungguh, ya, jujur, hatinya bersih, ada kesungguhan, ada kejujuran di situ. Dan ini akan menjadi lebih baik lagi ketika saat kita berdana, saat kita merawat sila kita, apapun jenisnya, perbuatan baik. Tidak ada tuntutan. Ketika kita melakukannya dengan tulus, setelah selesai melakukan berdana misalnya, mental kita, pikiran kita tidak menuntut, karena tidak ada pamrih di situ. Saya sudah berdana ini, kok dia tidak membalas ya? Misalnya seperti itu. Tetapi karena kita melakukannya dengan ikhlas, melepas, maka setelah selesai melakukan, batin kita tidak menggerutu, tidak menuntut. Kok dia tidak membalas ya? Padahal yang sudah saya berikan ini harganya mahal sekali, misalnya seperti itu. Mengapa tidak menuntut? Karena kita ikhlas, kita melepas. Tujuan kita untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi pandangan-pandangan keliru, kebodohan batin yang teramat tebal, kita kurangi dengan cara tidak menyertakan keegoan, keakuan, pamrih, pandangan keliru saat kita melakukan berdana misalnya. Dengan ketulusan inilah menjadi salah satu cara untuk kita semua,
melakukan kebajikan dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan nilai-nilai luhur yang sudah kita pelajari. Banyak nilai-nilai luhur yang ada dalam diri kita. Ada rasa bakti, rasa hormat, kejujuran, kesetiaan, dan banyak lagi. Apabila ini semua tidak dilakukan dengan kejujuran, dengan sepenuh hati, dengan setengah hati melakukannya, maka hasilnya juga menjadi setengah, tidak maksimal. Dalam Karania Metasutta, Khuddaka Nikaya, Khuddakapata, Guru Agung Buddha juga menyampaikan tentang hal ini. Ketika kita bisa jujur, maka kita bisa tingkatkan itu. Tidak sekedar jujur secara ucapan maupun badan jasmani, tetapi juga sungguh jujur, tulus. Lebih dari jujur secara ucapan dan jasmani, tetapi jujur secara batin. Pikiran kita jujur, tidak munafik. Di mulut A, di hati B misalnya. Inilah yang perlu kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita muncul pengertian benar bahwa kebajikan apapun yang kita lakukan supaya buahnya maksimal, besar, tinggi, maka lakukanlah dengan kejujuran hati. Tidak pura-pura. Tidak mengharapkan pujian dan lain-lain. Keinginan-keinginan yang biasa, yang rendah, mari kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi dengan cara melakukannya dengan tulus. Dengan ketulusan inilah banyak kebahagiaan yang bisa kita peroleh, baik di keluarga kita maupun masyarakat luas, bahkan sampai antar negara. Kenyamanan, hubungan yang baik antar pemerintah negara bisa tercipta karena adanya ketulusan. Demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan. Semoga kita bisa terus mempraktekkan kebajikan, jujur secara ucapan, jasmani, dan lebih tinggi lagi
jujur secara pikiran, mental. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.